Pembahasan pelajaran sekolah sahabat saat ini mencakup pelajaran 4 di triwulan keempat dengan tema untuk minggu ini, konflik di balik semua konflik. Kiranya pembahasan ini dapat memberikan ide tentang pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan di kelompok kecil nanti. Outline pembahasan ini diambil dari Hope Sabbath School. Kita ikuti bersama-sama, tapi saya akan mulaikan dengan doa agar Roh Suci dapat menuntun kita dalam pembahasan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat mengikuti pembahasan tentang sekolah sahabat sepanjang minggu. Kiranya Engkau mengisi kami dengan Roh yang suci, mampukan kami mengerti apa yang akan kami ikuti bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk pelajaran kita minggu ini terdapat dalam Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kita masuk di bagian pertama, yaitu tentang Panglima Bala Tentara Tuhan. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Apa yang dapat kita pelajari dari pertemuan Yosua dengan Panglima atau Kapten Bala Tentara Tuhan? Kita lihat dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Apa yang dapat kita pelajari dari pertemuan ini antara Yosua dengan Panglima atau Kapten Bala Tentara Tuhan? Yosua kelihatan pemberani, tidak takut, sehingga dia bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Panglima Bala Tentara Tuhan berada bersama kita di saat kita tidak sangka-sangka. Waktu Tuhan memanggil Musa, Musa juga dimintakan untuk menanggalkan kasutnya karena dia berada di tempat yang kudus. Demikian juga dimintakan untuk dilakukan Yosua, yaitu menanggalkan kasutnya karena dia berada di tempat yang kudus. Hal ini menunjukkan konfirmasi bagaimana Tuhan memanggil Yosua seperti dia memanggil Musa. Yosua sujud menyembah di saat dia tahu dia sedang berhadapan dengan Panglima Bala Tentara Tuhan. Bagaimanakah cara kita di saat kita tahu sedang berada di tempat yang kudus? Apakah kita menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan sebagaimana respons Yosua di cerita ini? Pertanyaan yang berikut di bagian pertama. Apa yang menjadi jelas ketika kita membandingkan Yosua 5 ayat 14 bagian B sampai 15 dengan Wahyu 19 ayat 10? Saya baca dalam Wahyu 19 ayat 10 karena kita baru baca tentang Yosua 5 tadi. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat." Kita bisa lihat perbedaan situasi di Yosua 5 ayat 14b sampai 15 dan Wahyu 19 ayat 10. Di saat Yosua dimintakan untuk tidak menyembah, itu berarti yang bertemu dengan di saat Yohanes dimintakan untuk tidak menyembah, itu berarti yang bertemu dengannya adalah malaikat. Apa kira-kira persamaan dari dua cerita ini? Pertama, tindakan untuk menyembah yang dilakukan oleh Yosua dan Yohanes. Kedua, Tuhan kita mau terlibat dalam apa yang sedang terjadi dalam
kehidupan kita. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, masih di bagian pertama. Apa yang dapat kita pelajari dari kesaksian Yesus yang tercatat dalam Matius 26 ayat 52 sampai 53? Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kesaksian Yesus dalam Matius 26 ayat 52 sampai 53? Kita manusia hanya bisa melihat bagian kecil dari apa yang sedang terjadi dan apa yang kita pikir harus lakukan. Tapi Tuhan dapat melakukan apa yang kita tidak bisa bayangkan. Kembali ke Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Mengapa penting untuk diingat bahwa Panglima Bala Tentara Tuhan tidak datang untuk memihak? Lalu, apa maksudnya? Kalau kita kembali melihat ayat-ayat ini, ayat 13 sampai 15 di Yosua pasal 5, Panglima Bala Tentara Tuhan tidak menjawab pertanyaan Yosua, kawankah engkau atau lawan? Karena jawabannya hanyalah bukan. Tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Yosua waktu itu hanya berpikir tentang dua pihak, yaitu pihak Israel dan lawan. Dia tidak dapat melihat sesuatu yang lebih besar dari apa yang akan dihadapinya bersama bangsa Israel. Apapun yang ada dalam pikiran dari Yosua waktu itu, Yosua langsung sujud menyembah di saat dia tahu berada di depan dari Panglima Bala Tentara Tuhan. Dia pasti sudah bisa yakin bahwa Panglima ini berada di pihaknya. Justru Panglima Bala Tentara Tuhan hanya melanjutkan perkataannya yang menyatakan bahwa tempat di mana Yosua berdiri itu kudus. Tuhan menunjukkan kepada Yosua bahwa dia berada di sana bersama Yosua. Waktu itu adalah waktu yang sangat tepat di mana Yosua baru saja menyeberangi sungai Yordan dan siap untuk melanjutkan kepada misi selanjutnya, yaitu merebut Yeriko. Sekarang kita tiba di bagian kedua tentang peperangan kosmik di surga dan di bumi. Pertanyaan yang pertama di bagian kedua. Wahyu mengejutkan apa yang diberikan kepada Rasul Yohanes tentang peperangan kosmik yang dimulai di surga? Kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi peperangan kosmik itu memang benar-benar terjadi yang dimulai di surga. Pertanyaan yang berikutnya di bagian kedua. Apa yang diungkapkan kitab suci tentang pemimpin pemberontakan di surga? Kita akan baca dari Yesaya 28 ayat 14 sampai 15, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, Matius 4 ayat 8 sampai 11, dan Yohanes 8 ayat 44. Kita mulai dengan Yesaya 28 ayat 14 sampai 15. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi pemimpin pemberontakan di surga, sejak hari penciptaannya dia tidak bercela dalam tingkah lakunya sampai terdapat kecurangan padanya. Kita ikuti ayat selanjutnya tentang ini. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan
dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi pemimpin pemberontakan di surga sudah jatuh dari langit. Apalagi yang ditulis tentang dia hendak menyamai yang maha tinggi. Kita ikuti ayat selanjutnya. Masih mengenai ayat tentang pemimpin pemberontakan di surga, kita lihat dalam Matius 4 ayat 8-11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Si pemimpin pemberontakan di surga ini berusaha mencobai Yesus dengan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini sangat jelas seperti yang kita sudah baca sebelumnya di Yesaya 14 ayat 12-14, bahwa pemimpin pemberontakan ini pada dasarnya mau menyamai yang maha tinggi, sehingga dengan keinginannya itu dia meminta pencipta langit dan bumi untuk menyembahnya. Kita ikuti ayat selanjutnya. Kita baca dari Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Pemimpin pemberontakan di surga adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dari beberapa ayat yang kita telah ikuti bersama-sama, kita dapat mempelajari siapa pemimpin pemberontakan itu. Apa motifnya, apa usahanya yang semuanya hanya berhubungan dengan dirinya saja. Jadi jika kita mengikuti apa kata hati kita yang fokusnya hanyalah untuk diri kita saja, kita sedang mengikuti apa yang dilakukan oleh si pemberontak itu, yaitu setan sendiri. Pertanyaan selanjutnya untuk bagian kedua ini, bagaimana peperangan di surga berdampak pada planet bumi? Kita akan ikuti dalam beberapa ayat. Pertama, Wahyu 12 ayat 9 dan 12. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi dampaknya pada planet bumi adalah menjadi tempat dari iblis atau setan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kita baca ayat selanjutnya. Kejadian 3 ayat 1-4. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Setelah kita mengikuti ayat sebelumnya, di mana iblis berusaha menggoda Hawa dan dia mengatakan kata-kata yang menentang Allah, kita lanjut di 1 Petrus 5 ayat 8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dampak keberadaan iblis di planet bumi adalah dia berjalan keliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Daniel 10 ayat 12-14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Dari beberapa ayat yang kita baru saja ikuti tentang dampak peperangan surga di planet bumi, setan berusaha keras untuk mencari siapapun yang bisa ditelannya atau dihancurkannya. Pertanyaan yang terakhir untuk bagian kedua. Bagaimana Anda merasakan peperangan kosmik antara kebaikan dan kejahatan dalam hidup Anda sendiri? Kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa setiap hari kita dihadapkan pada peperangan kosmik antara kebaikan dan kejahatan. Kita selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Apakah kita akan memilih yang baik atau sebaliknya? Tidak sadarkah kita bahwa pilihan makanan yang kita akan konsumsi, kegiatan yang akan kita lakukan, apa yang kita akan bicarakan, semuanya adalah antara kebaikan dan kejahatan? Apakah yang sering menjadi pilihan kita? Kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu Tuhan akan berperang untukmu. Keluaran 14 ayat 13-14. Pelajaran apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi situasi yang mengancam jiwa di Laut Merah? Kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bahagianya jika kita terus mengingat pelajaran ini yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk jangan takut jika kita melihat situasi yang mengancam. Di ayat ini Tuhan berkata melalui Musa, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Selanjutnya dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita tahu bahwa dalam situasi ini Tuhan mau menekankan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri waktu itu. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kelepasan. Tuhan yang berperang untuk mereka. Pengakuan apa yang dibuat oleh para panglima Mesir sesaat sebelum mereka dihancurkan? Keluaran 14 ayat 24-25. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Selama ini yang saya dengarkan orang-orang katakan sehubungan dengan peristiwa ini, orang Mesir ditutupi dengan air. Itu saja. Ternyata kita sering melewatkan ayat yang penting ini, yaitu pengakuan tentang Tuhan dari orang Mesir, bahwa Tuhan orang Israel lah yang berperang untuk mereka. Ia membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat. Jadi bukan hanya karena tertutup dengan air saja, tapi dari sebelum mereka ditimpa dengan air, mereka sudah mengakui kuasa Tuhan yang menyelamatkan orang Israel. Pertanyaan selanjutnya,
Keluaran 14 ayat 26-30. Jika tentara Mesir memilih untuk bertobat dan berhenti mengejar bangsa Israel, apakah hasilnya akan berbeda? Kita baca dari Keluaran 14 ayat 26-30. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Kita lanjut membaca dari 2 Petrus 3 ayat 9 untuk menjawab pertanyaan ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Masih dengan mencari jawaban dari pertanyaan ini, yaitu jika tentara Mesir memilih untuk bertobat dan berhenti mengejar bangsa Israel, apakah hasilnya akan berbeda? Kita lihat dalam Yunus 3 ayat 5 dan 10. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Berdasarkan ayat-ayat yang kita baru baca dari buku Keluaran, 2 Petrus, dan Yunus, sebenarnya jika tentara Mesir memilih bertobat, hasilnya bisa saja berbeda. Dari 2 Petrus 3:9 kita telah membaca bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, tetapi agar semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang dilakukan oleh orang Niniwe. Mereka bertobat dan malapetaka tidak terjadi kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya, apakah keinginan Tuhan untuk berperang bagi Israel berubah setelah mereka melewati Laut Merah? Kita akan lihat jawabannya di beberapa ayat. Pertama di Keluaran 23 ayat 27 dan sampai 28. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Hakim-Hakim 7 ayat 20-22. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Dari beberapa ayat yang kita sudah baca, sangat jelas bahwa Tuhan terus berperang bagi orang Israel.
Tuhan tidak berubah. Pertanyaan terakhir di bagian yang ketiga. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari pertempuran eksternal dan internal. Di mana Anda telah melihat Tuhan berperang untukmu? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik untuk kita tanyakan di diskusi kecil kita nanti. Kalau pengalaman saya pribadi, beberapa kali saya merasakan Tuhan berperang untuk saya. Tapi untuk saat ini, saya minta maaf karena saya tidak bisa membagikan perincian cerita-cerita itu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan yang sama, yang telah berperang bagi orang Israel, Tuhan yang sama terus bersama kita, menuntun kita, membela kita, dan berperang bagi kita. Tapi ingat, ketergantungan kita hanyalah kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri sendiri atau orang lain. Ingat, hanya pada Tuhan saja. Pertanyaan yang pertama untuk bagian keempat, bagian yang terakhir, yaitu keselamatan bagi mereka yang berseru kepada Tuhan. Kita ikuti pertanyaan pertamanya, Yosua 6 ayat 1-13. Tembok Yeriko tidak runtuh pada hari pertama. Apakah ini kesempatan bagi penduduk Yeriko untuk bertobat atau sudah terlambat untuk bertobat? Kita ikuti beberapa ayat untuk menjawab pertanyaan ini. Mazmur 95 ayat 6-8. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ayat selanjutnya, Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebagaimana peristiwa-peristiwa yang kita sudah baca dalam Alkitab, termasuk yang terjadi di Niniwe, harusnya mereka yang di Yeriko masih ada kesempatan untuk bertobat. Kita masuk di pertanyaan yang terakhir di bagian yang terakhir. Yosua 6 ayat 22-23. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari pembebasan Rahab dan keluarganya? Kita baca dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apakah yang menghalangi kita datang kepada Tuhan? Ingatlah, Tuhan sabar terhadap kita dan Ia menginginkan semua orang berbalik dan bertobat. Dalam situasi apapun kita berada, Tuhan terus sabar menunggu kita untuk kembali kepadanya. Kiranya pembahasan sekolah Sabat ini untuk pelajaran keempat triwulan 4 dengan tema konflik di balik semua konflik dapat bermanfaat bagi kita secara pribadi dan kelompok kecil yang kita pimpin melalui pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi seperti yang terlampir di deskripsi di bawah ini. Kiranya pelajaran minggu ini dapat lebih menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan kita yang penuh kuasa, mengingatkan kita akan Allah yang penuh kasih dan kemurahan, lebih dikuatkan untuk terus mempercayai Tuhan yang selalu setia kepada kita, walaupun kita yang sering melupakan bimbingannya di masa lalu, dan terus menyadari karya ajaib Tuhan setiap hari dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kesempatan kami dapat kembali belajar tentang Engkau, tentang kuasa-Mu, tentang bagaimana Engkau mengasihi umat-umat-Mu, bagaimana Engkau membela umat-Mu, bagaimana Engkau berperang bagi umat-umat-Mu. Dan kami yakin sampai saat ini Engkau Allah yang sama terus mengasihi kami, terus membela kami dan berperang bagi kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, mengangkat kami di saat kami jatuh, dan menerima kami di saat kami berbalik kepada-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menjadi Allah yang penuh kasih dan setia bagi kami. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Tuntunlah kami terus ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.